Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat dan karunia Allah yang telah mengaturkan kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sudah telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Yang saya hormati para tamu undangan yang hadir dalam acara pada siang hari ini, serta rekan-rekan saya yang sangat saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato singkat yang bertemakan meneladani perjuangan para pahlawan demi kemajuan bangsa Indonesia. Setiap tanggal 10 November kita diingatkan pada salah satu peristiwa, yaitu peristiwa yang sangat bersejarah dalam bangsa Indonesia, yaitu pertempuran Surabaya pada tahun 1940. Pada saat itu para perjuang bangsa berusaha merebutkan kemerdekaan kembali dari tangan penjajah. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi, akan tetapi mereka terus bersemangat untuk merebut kembali harga diri bangsa dan juga kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari peristiwa itulah lahir istilah pahlawan, yaitu mereka yang rela berkorban tanpa berharap belas kasih. Mereka bukan hanya berjuang di medan perang, akan tapi juga memberikan kita arti dari keberanian, keikhlasan, dan juga cinta tanah air. Ketika kita mendengarkan kata pahlawan, mungkin yang muncul dalam benak kita adalah sosok tokoh yang sudah tertulis dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, ataupun pahlawan lainnya. Akan tetapi dalam pidato kali ini saya akan memaparkan bahwasanya pahlawan itu lebih dari itu. Mereka memang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, akan tetapi pahlawan di era sekarang lebih daripada itu. Pahlawan adalah siapa yang memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Seperti halnya kita lihat pada saat ini, sang guru dengan sabar mengajarkan anak muridnya agar anak muridnya lahir dalam keadaan prestasi dan juga berpikir religius. Adapun tenaga pendidik yang mana menyelamatkan banyak nyawa masyarakat Indonesia pada saat ini. Tidak lupa juga dengan orang tua kita, dia rela bekerja keras mencari nafkah hingga memenuhi kebutuhan kita dalam kita memperoleh pendidikan agar bangsa Indonesia agar kita bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Jika kita bandingkan tantangan yang dihadapi oleh pahlawan terdahulu dan juga di era sekarang, kita bisa lihat jika tantangan yang dihadapi oleh para pahlawan dahulu yaitu berupa penjajahan dan juga kekerasan fisik. Akan tetapi di era sekarang kita juga menghadapi tantangan yang juga tidak kalah besar juga risikonya, seperti kemalasan, kebodohan, kemudian ada perpecahan, dan juga tidak adanya rasio nasionalisme di dalam diri kita. Jika kita bandingkan peristiwa tersebut, maka di sini kita bisa membedakan bahwasanya jika pada perjuangan para pahlawan terdahulu itu lebih menghadapi pada penderitaan, akan tetapi pada saat ini kita lebih dihadapkan pada sifat-sifat yang sangat tidak berguna untuk bangsa dan juga negara. Sebagai generasi muda, di sini kita sebagai mahasiswa, kita tidak dituntut untuk mengangkat senjata, tapi kita diberi tanggung jawab untuk berkontribusi dalam hal-hal positif di era pasca kemerdekaan ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, yaitu belajar bersungguh-sungguh, menghormati orang tua, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila adalah bentuk dari perjuangan di era saat ini. Menjadi pahlawan di hari ini tidak harus dengan perjuangan yang begitu besar, ada banyak cara. Kita bisa berjuang sedikit demi sedikit hingga konsisten, yang mana perjuangan demi sedikit ini bisa menghasilkan perjuangan yang besar yang bisa berguna bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Pahlawan bukan hanya seremonial tahunan belaka, akan tetapi
Peringatan ini bisa kita jadikan sebagai refleksi diri, sehingga kita bisa bertanya kepada diri kita, apa kontribusi kita dalam negara ini, dan juga bagaimana kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu. Untuk menjawab itu, kita sebagai mahasiswa, tentunya kita perlu memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan negara ini. Jika para pahlawan berjuang melawan para penjajah dengan mengorbankan nyawa, maka kita sebagai para mahasiswa harus juga mengorbankan keberanian, mengorbankan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk bangsa dan negara kita. Bangsa kita adalah bangsa yang luas, tidak hanya dari harta kekayaannya saja, tapi juga harus dari sumber daya manusia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat, kita harus memiliki rasa tanggung jawab atas bangsa dan negara kita. Mungkin di sini saya akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk sadar dan mengerti bahwasannya kita ini harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan negara ini. Kita sebagai mahasiswa, masa depan bangsa berada di tangan kita, dan bagaimana bangsa kedepannya itu tergantung dengan kita. Pesan saya di sini, semoga Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwasannya perjuangan para pahlawan terdahulu itu tidak bisa disepelekan. Maka dari itu, di sini kita sebagai mahasiswa bisa berjuang dengan cara belajar bersungguh-sungguh, menghormati orang tua, dan juga menjaga nilai-nilai norma yang ada dalam agama, sehingga bangsa kita bisa maju dan juga sejahtera untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.